Anda bekerja bukan hanya sekedar datang, tingkatkan kemampuan, keluarkan kepakaran, tapi diisi dengan muatan doa terbaik. Harapannya dikoneksikan dengan permohonan kepada Allah. Minta kemudahan, minta kelancaran, minta perlindungan, minta kebaikan. Apa jawab Allah? Astajib lakum, aku kabulkan. Silahkan Anda cek, hadirin. Tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang ngaji dengan Rasulullah, semua profesinya, kecuali mereka sukses. Anda boleh cek dengan profesi apapun. Yang pebisnis sukses, yang pengajar sukses, yang birokrat sukses, yang karir di militer sukses, karir di kepolisian, kalau istilah kita sekarang Kamtibmas sukses. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang tidak sukses. Semua sukses. Turunlah kemudian kalimat pamungkasnya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan bila hambaku merasa sadar dengan statusnya sebagai hamba, lalu ingin kembali kepadaku, fa inni qarib, sampaikan Muhammad pada hambaku itu, aku sangatlah dekat. Kalau engkau sudah menyimpulkan ingin terkoneksi denganku, dulu engkau salah, sekarang kau jadi soleh dengan taubat. Engkau sekarang merasa soleh, jangan jumawa, tetap engkau sebagai seorang hamba. Datang padaku, aku tahu engkau pasti punya permintaan, aku akan kabulkan sepanjang kau meminta dengan cara yang benar. Kalau fitrah yang Allah lekatkan pada setiap hamba ketika tercipta adalah fitrah kebertuhanan yang diantaranya ditunjukkan dengan kebutuhan makhluk terhadap Khalik. Ekspresi akan kebutuhan ini ditampilkanlah dalam apa yang sering kita sebut dengan doa. Maka doa di dalam Islam bukan sekedar gambaran akan ekspresi permohonan, ungkapan kebutuhan dari sosok yang rendah kepada yang tinggi, tapi sekaligus mengkonfirmasi keberhambaan kita dan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berdoa, ini menunjukkan dia adalah makhluk. Ketika seseorang berdoa, ini menegaskan bahwa dia punya kebutuhan. Dia makhluk, butuh kepada Khaliq. Untuk itulah doa digolongkan oleh Al-Quran kepada bagian ibadah yang sekaligus menunjukkan kebertuhanan dan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berfirman Allah menegaskan tentang makna ini di dalam surah Ghafir, surah ke-40 di ayat ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu sekalian berfirman, menegaskan, menyampaikan, ud'uni, berdoalah kepadaku, ekspresikan kebutuhanmu, sampaikan keperluanmu, dan bentuknya spesifik. Ini menunjuk pada bentuk personal Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan bahwa doa yang spesifik itu, doa yang peluang terbesarnya terkabul itu, doa yang sejatinya harus ditujukan itu adalah doa yang sesungguhnya perlu kita sampaikan pada objek yang satu, yaitu yang dipertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astajib lakum, ketika doa ini disertai dengan keyakinan dengan bertuhan, disertai dengan rasa beriman, maka Allah menyampaikan konsekuensi janjinya. Setiap doa itu pasti aku akan kabulkan, pasti aku akan kabulkan. Statement yang tegas, singkat, padat, dan jelas, statement Rabbani. Dan menariknya setelah itu Allah menyampaikan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh tegaskan pada hatimu yang paling dalam tanpa keraguan sedikit pun bahwa seluruh orang, alladzina itu mencakup semua tanpa kecuali, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Isim mausul dengan makna jama', konjungsi kata sambung, menyambungkan sifat doa dengan sifat kebertuhanan, mencakup objek tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, sepanjang dia makhluk, makhluk manapun. Tegaskan pada dirimu yang paling dalam. Orang-orang yang merasa sombong sehingga menyimpulkan tidak perlu berdoa, menyimpulkan bahwa ia tak punya kebutuhan untuk memohon,
maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia keluar dari ruang ibadah. Doa digolongkan dengan ibadah, ditegaskan dalam kalimat ayat ini, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Doa disifati dengan ibadah, artinya ketika kita sedang berdoa, dalam saat yang sama kita sedang beribadah. Ketika sedang beribadah, mengkonfirmasi kebertuhanan kita kepada yang diibadahi, Rabbul Ma'bud, Tuhan yang kita ibadahi. Disinilah menunjukkan sisi keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Islam, doa bukan sekedar mengajukan permohonan, bukan sekedar menyampaikan keinginan, tapi dalam yang saat sama digolongkan kepada bagian ibadah yang mengkonfirmasi kebertuhanan kita dan menegaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasa dirinya gak pernah butuh, gak pernah pengen minta, ini menunjukkan tipis nilai ibadahnya. Di saat yang sama keluar dari ruang-ruang kemakhlukannya, seakan-akan menegaskan kebertuhanannya itu keluar dan mengatakan bahwa dalam bahasa yang lain, saya punya derajat yang sama dengan Tuhan. Saya tidak perlu minta, saya tidak perlu bermohon. Saya sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang-orang yang berada levelnya, dia menilai levelnya di atas kemakhlukannya, maka Allah siapkan satu porsi, satu tempat, satu kondisi di neraka jahanam dengan keadaan yang sangat terhina. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kita tarik dalam pembahasan khutbah Jumat yang singkat dan padat ini adalah dua bagian penting dari ayat ini. Yang pertama, sebaik apapun kondisi yang kita rasakan, sehebat apapun capaian yang bisa kita raih, status apapun yang melekat pada diri kita, pada akhirnya sepanjang kita makhluk tidak akan pernah terlepas dari sifat karakteristik kemakhlukan kita, yaitu kita pasti butuh bermohon. Sepanjang kita makhluk, sepanjang kita sifatnya manusia, makhluk apapun itu, pada puncaknya pasti ada titik di mana kita mesti bermohon, di mana titik kita mesti meminta. Bahkan semua nabi, senabi-nabinya nabi, serasul-rasulnya rasul tetap meminta dengan fitrah kemakhlukannya. Karena nabi bukan Tuhan, rasul bukan Tuhan, melekat sifat kemakhlukannya, maka dia pun berdoa. Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang diciptakan, dipilih oleh Allah. Innallaha astafa Adam, Allah memilih memuliakan Adam alaihi salam. Ali Imran ayat 33. Bahkan ditempatkan di surga sementara khusus sebelum turun ke bumi untuk memulai misi sebagai khalifah di bumi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, Al-Baqarah ayat 35. Tapi tidak melekatkan status terpilih dan keistimewaan itu untuk berlepas dari doa. Beliau tetap berdoa dan doanya diabadikan, viral saat ini dan sering kita bacakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dibalik kemuliaannya, keistimewaannya, tetap merasa sebagai makhluk yang mungkin ada salahnya. Lalu mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berdoa dengan khusyuknya, dan di sampingnya ada nenek moyang kita Sayyidah Hawa alaihissalam, dan keduanya bermohon. Nabi Nuh alaihissalam, betapa derajatnya tinggi, masuk status ulul azmi, rasul yang luar biasa, berdakwah dalam durasi yang panjang, lebih dari 950 tahun, tapi tetap beliau memiliki kebutuhan untuk bermohon. Bahkan tercatat dalam sejarah, diabadikan dalam Al-Quran, memohon kepada Allah untuk kebaikan anaknya. Rabbi innabli min ahli, ya Allah ini anakku, minta kepada Allah untuk diselamatkan. Ada nabi, ada rasul, tetap perhatian pada keluarga, perhatiannya diekspresikan dengan bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, kurang apa statusnya? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dicintai. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dari dua sisi keturunan, semua terlahir ke bawahnya. Sebagian besar mereka menjadi nabi dan rasul, orang-orang terpilih, dekat dengan Allahnya luar biasa. Saat wafatnya, rohnya naik kemudian bersandar dalam tingkat yang tertinggi di langit ketujuh. Luar biasanya, dalam status itu direkam beliau masih berdoa. Setelah meninggikan bangunan Ka'bah dengan putra tercinta Ismail alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran Al-Baqarah di ayat 127 itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalku dengan anakku ini. Anda bisa bayangkan Khalilullah yang sangat dicintai Allah, dekat dengan Allah,
Abul Anbiya baru beramal, khawatir amalnya belum diterima di sisi Allah, masih berdoa, ya Allah, mohon terima amalku ini, Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui usahaku. Nabi Musa alaihi salam, betapa kuat, betapa hebat yang dihadapi lawan yang luar biasa, satu sistem. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Dalam kondisi beliau kuat dan hebat, tetap masih berdoa. Diabadikan misalnya dalam surat Al-Qasas ketika kita dapatkan di ayat ke-21 itu, Nabi Musa alaihissalam berdoa, fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Ketika keluar dari tempat ia diintai itu, ketika keluar dari tempat ia dicari-cari masa itu dalam keadaan khawatir, ya, dan dalam pengintaian itu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari kepungan orang-orang yang ingin menganiaya. Anda bisa bayangkan seorang nabi, rasul masih berdoa. Nabi Sulaiman alaihi salam kurang apa? Seorang penakluk dari kalangan jin, bahkan setan ditaklukkan, menaklukkan awan, berbicara dengan binatang, menggerakkan alam semesta dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan batas tertentu yang tidak ditemukan oleh orang-orang sebelumnya dan didoakan tidak terjadi pada orang setelahnya. Tapi itu pun tidak mengungguli nanti kemuliaan dan keistimewaan serta kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi demikian pun beliau tetap berdoa. Ketika kita temukan diabadikan dalam Al-Quran, misalnya di surat Sad ayat 35, ketika beliau mengatakan dalam ujung senjanya, di puncak kekuasaannya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Beliau masih bermohon, takutnya memberikan keputusan yang tidak adil, kebijakan yang salah. Anda bayangkan, penguasa lautan, penguasa daratan, penakluk setan, pengekang jin, bisa bicara dengan binatang, masih mohon kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Dan anugerahkan aku, tetapkan kedudukanku ini yang paling tinggi yang tidak diberikan pada setelahku. Innaka antal wahhab. Sungguh Engkau yang memberi tanpa batasan. Yang didahulukan itu permohonan ampunan dibandingkan kekuasaannya. Karena dikhawatirkan punya kuasa yang melahirkan kesalahan dan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam, luar biasanya, mukjizatnya, tangannya dengan izin Allah mengurap menyembuhkan penyakit, dipanggil dengan izin Allah memanggil, dengan izin Allah biiznillah, yang meninggal kemudian bisa hidup kembali dengan izin Allah, tapi tetap menegaskan bahwa beliau makhluk, beliau bukan Tuhan. Diabadikan di Quran surah Al-Maidah, surat hidangan itu di ayat ke-114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Masih bermohon, ya Allah, dengan segala ketawaduanku sebagai makhluk, aku hamba-Mu, murid-muridku minta pembuktian aku sebagai nabi dan rasul. Mereka minta hidangan dari langit, ya Allah turunkan hidangan dari langit sebagai tanda bahwa Engkau Tuhan, aku hamba. Engkau Tuhan, aku Rasul-Mu. Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam berdoa, Nabi Nuh berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Musa berdoa, Nabi Isa berdoa, Nabi Ayub diuji dengan sakit berdoa, Nabi Yunus masuk ke perut ikan yang besar berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakumulasi seluruh doa yang disampaikan para nabi, ditunjukkan dalam kehidupan, dipraktekkan dalam kehidupan kita selama 24 jam, sehingga Anda tidak akan pernah menemukan umat di muka bumi yang setiap aktivitasnya beriringan dengan doa kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur kita sudah punya doa, berpakaian kita punya doa, makan kita punya doa, doa makan dan setelah makan berbeda doanya, masuk ke toilet kita punya doa, keluar toilet kita punya doa, masuk masjid kita punya doa, keluar masjid kita punya doa. Dulu orang doa terbatas, umat Nabi Muhammad spesial, seluruh bagian aktivitasnya melekat doa di dalamnya untuk mengkonfirmasi bahwa Nabi saking cintanya kepada kita menginginkan setiap aktivitas kita selalu tersambung dengan Allah dan menegaskan bahwa kita adalah makhluk. Jadi semua gerak langkah kita ibadah. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, berumah tangga jadi ibadah, berpakaian jadi ibadah. Tidak ada satupun kegiatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali di dalamnya terletak nilai-nilai ibadah. Dan menariknya, ketika ini dipraktekkan, seluruh kegiatan dikoneksikan dengan sifat kebertuhanan kita kepada Allah,
Apa jawaban Allah? Astajib lakum. Aku akan jawab seluruh harapan dan kemudahanmu. Anda bekerja bukan hanya sekedar datang, tingkatkan kemampuan, keluarkan kepakaran, tapi diisi dengan muatan doa terbaik. Harapannya dikoneksikan dengan permohonan kepada Allah. Minta kemudahan, minta kelancaran, minta perlindungan, minta kebaikan. Apa jawab Allah? Astajib lakum. Aku kabulkan. Aktivitas kehidupan dunia berupa rutinitas yang diiringi dengan doa untuk terkoneksi dengan Allah, maka berubahlah rutinitas menjadi ibadah. Maka jika semua dilakukan karena Allah menjadi ibadah, ibadah itu jangan dipersepsikan dengan hal yang sempit. Hanya sholat saja, tidak saudara. Hanya baca Quran saja, tidak. Spesial umat Nabi Muhammad, semua aktivitasnya ibadah. Dan rahasia di balik itu bukan ingin membebani kita, ringan. Niatkan karena Allah, makan karena Allah, jadi suami karena Allah, jadi ayah karena Allah, bekerja karena Allah. Kalau Anda koneksikan, apa jawaban Allah? Astajib lakum. Semua harapanmu, semua cita-citamu, selama itu baik untuk duniamu dan akhiratmu, pasti aku jawab. Silahkan Anda cek, hadirin. Tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang ngaji dengan Rasulullah, semua profesinya kecuali mereka sukses. Anda boleh cek dengan profesi apapun. Yang pebisnis sukses, yang pengajar sukses, yang birokrat sukses, yang karir di militer sukses, karir di kepolisian, kalau istilah kita sekarang Kamtibmas sukses. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang tidak sukses. Semua sukses. Astajib lakum. Sekarang pertanyaannya, sampai kita duduk mendengarkan khutbah ini di Jumat, sudahkah seluruh aktivitas kita menjadi ibadah? Memandang kita ibadah, bicara kita ibadah, mendengar kita ibadah, bekerja kita ibadah. Atau jangan-jangan selama ini semua kegiatan kita hanya rutinitas saja. Lalu setelah kita mendapatkan kesulitan baru keluar minta, ya Allah mudahkan, ya Allah ringankan. Lalu kemudian Anda menyimpulkan, ya Allah kok belum dijawab juga, ya Allah kok belum terkabul juga. Allah tanya balik, Anda minta itu dengan niat ibadah atau bukan? Minta proyek Anda dilancarkan itu niatnya untuk ibadah atau cari dunia semata? Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda, yang belum beriman pun minta juga. Maka yang berlaku bukan hukum Rabbani, yang berlaku hukum kauni. Hukum kauni itu hukum umum yang Allah lekatkan dalam kehidupan, yang bila dikerjakan hukum Allah berlaku. Contoh, Anda kalau belajar pasti pintar. Jadi untuk pintar tidak diperlukan iman, yang penting Anda belajar serius, Anda pintar. Jangan Anda katakan, ya Allah dia nggak beriman, kenapa pintar? Dia belajar, saudara. Itu namanya hukum kauni. Iman menjadikan kepintaran dibimbing oleh takwa sehingga berkah, itu bedanya. Itu hukum Rabbani. Anda ingin kaya, kaya itu pasangannya bukan iman. Anda kerja keras, Anda serius, Anda benar kerja, Anda kaya. Jangan Anda katakan, ya Allah dia nggak beriman, kenapa kaya? Saudara, dia kerja, dia serius, dia sungguh-sungguh. Allah lekatkan kejujuran, Allah lekatkan di situ keberanian, Allah lekatkan di situ kesungguhan. Itu hukum kauni namanya. Maka ketika dia merasa kesulitan pun dia minta, tapi permintaan dia melekat di hukum kauni. Pertanyaannya, ketika Anda mengatakan beriman, apa beda iman Anda dengan permohonan bagi yang belum beriman? Karena itu yang pertama Nabi ajarkan kepada kita, sehingga nanti capaiannya akan melampaui orang-orang yang bahkan hadir di kehidupan tapi dia belum beriman. Anda silahkan cek, bagi Anda para pebisnis, silahkan Anda cek, keluarkan valuasi para sahabat yang berbisnis di masa Nabi, dan cek asetnya berapa dinilai bila sekarang itu terjadi. Seorang Abdurrahman bin Auf saja kurang lebih ada yang menghitung itu 14.000 triliun satu orang. Dan ketika merubah pola kerjaannya diniatkan sebagai ibadah, sekaligus bekal pulangnya. Itu yang menjadikan doa itu cepat terkabul, karena koneksinya nyambung. Bukan saat sulit saja baru merasa diuji. Gak pernah sekolah pengen ujian. Hadirkan pada diri kita, maka turunlah kemudian kalimat pamungkasnya, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan bila hambaku merasa sadar dengan statusnya sebagai hamba, lalu ingin kembali kepadaku, fa inni qarib, sampaikan Muhammad pada hambaku itu, aku sangatlah dekat. Anda bayangkan, ada orang bertanya, khatibnya di mana? Jawaban pertama, sudah dekat. Ada orang bertanya, khatibnya di mana?
rasanya masih di perjalanan. Sebelum bertanya, Allah sudah memberikan ketenangan sehingga menghilangkan harapan. Yang dimaksud harapan-harapan yang negatif, menguatkan keyakinan dan mengatakan, aku dekat, tinggal kau datang kepadaku. Setelah Allah membuat statement aku dekat, hambanya mau datang enggak? Itu masalahnya. Ibad dibagi dua dalam Al-Quran. Satu, hamba yang pernah salah. Itu pun masih disebut hamba oleh Allah. Anda bayangkan, Anda bisa buka Quran surah 39 di ayat ke-53. Qul ya ibadi, Qul, katakan Muhammad, ya ibadi, hei hambaku yang pernah berlumur kesalahan dalam hidupnya. Dari mana taunya ini bersanding dengan kesalahan yang terakumulasi? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, duhai hambaku yang pernah memvonis diri sudah banyak berlumur dengan kejahatan, sudah tertutup dengan banyak kesalahan. Israf itu puncak tertinggi dari tindakan kriminal. Seakan-akan khatam dari semua keburukan. Pernah mabuk, pernah zina, pernah X, pernah Z, tapi dia mau kembali. Apa jawab Allah? Laisa kamitslihi syai'. Anda seorang ayah, ada anak, buruknya luar biasa, membuka aib keluarga, bikin onar sana sini, tiba-tiba dia pengen pulang ke rumah. Apa Anda katakan, silahkan pulang nak, Bapak maafkan? Atau Anda katakan, masih berani pulang kamu? Allah laisa kamitslihi syai', karena Tuhan bukan makhluk. Allah mengatakan dengan sifat Rahman dan Rahimnya, la taqnatu min rahmatillah. Hambaku, engkau jangan menyimpulkan putus asa dari rahmatku, cepat balik sini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau engkau sadar pengen berubah, seluas apa engkau simpulkan dosamu kepadaku, aku ampuni seluruhnya sebelum engkau menyadarinya. Jami'a, semuanya. Jadi yang salah Allah berikan solusi sehingga menjadi baik. Ibad yang kedua, ibad yang memang kebiasaannya sudah soleh, bekerjanya baik, kata-katanya baik, itu pun tetap pasti punya kebutuhan. Jangan disimpulkan kalau sudah soleh itu nggak berdoa. Tidak, pasti Anda berdoa, minimal untuk akhirat Anda, kubur Anda, kenyamanan Anda. Maka Allah berikan rumus cepat sekaligus menutup khutbah singkat di kali ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau engkau sudah menyimpulkan ingin terkoneksi denganku, dulu engkau salah, sekarang engkau jadi soleh dengan taubat. Engkau sekarang merasa soleh, jangan jumawa, tetap engkau sebagai seorang hamba. Datang padaku, aku tahu engkau pasti punya permintaan, aku akan kabulkan sepanjang engkau meminta dengan cara yang benar. Hadirin, pertanyaannya sebagai jawaban terakhir dari pertemuan Jumat kita, mengapa selama ini kita ingin kembali pada Allah tapi merasa jawaban doa kita itu belum terkabul dengan baik, belum cepat terkabul? Perhatikan jawaban Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau doamu ingin cepat terkabul, maka ingat dua rumus ini. Falyastajibuli, cepat pula engkau respon seruanku. Hukum berlaku sama secara logika. Anda meminta kepada Allah, Anda kan menyeru Allah, ya Allah, kabulkan, saya ingin begini. Anda ingin cepat dikabulkan, ditanya balik oleh Allah, ketika aku seru kamu, engkau cepat tidak merespon seruanku. Jangan tidak adil. Allah meminta kita, kita lambat-lambat. Begitu kita minta, pengen dipercepat. Allah minta tunaikan Jumat, Allah minta tunaikan sholat, Allah minta Anda baca Al-Quran. Berapa yang sudah banyak kita seru dalam kehidupan? Dipanggil, dilambat-lambat. Diseru, kita datang dengan seadanya. Lalu ketika kita punya kebutuhan, kita menuntut, ya Allah, kurang apa lagi aku minta kepadamu, ditanya balik oleh Allah. Itu pun dengan bahasa sayang. Hambaku, waktu aku seru kamu kemana? Sekarang kamu pengen minta, pengen cepat dikabul. Coba belajar tata dulu pola hidup yang benar. Anda pimpinan, ada karyawan, nuntut kepada Anda, minta diberikan bonus. Sementara ketika Anda minta kerjakan sesuatu, dia selalu lalai, datang terlambat, gak pernah serius. Tiba-tiba datang minta tuntutan kepada Anda, Pak, saya punya kebutuhan, tolong hari ini ya Pak. Apa Anda kabulkan? Allah tanya balik, wal yu'minu bi. Yang kedua, berdoalah pakai iman. Berdoa pakai iman. Cara berdoa pakai iman, jangan hanya disimpulkan dengan yakin Allah akan mengabulkan. Itu standar. Iman dipasangkan di Al-Quran dengan amal saleh. Jika doa Anda ingin cepat dikabulkan, maka awali dengan amal soleh. Setelah itu Anda berdoa. Baca Al-Quran, jangan cukupkan dengan Shadaqallahul Azim. Setelah baca Quran, Anda berdoa. Selesai sholat, Anda berdoa. Ada kotak lewat, Anda infak, masukkan. Setelah itu Anda berdoa,
Itu yang dimaksud Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Meningkatkan takwa itu dengan amal soleh, dan carilah dengan takwa berupa amal soleh itu sebagai perangkat untuk mengabulkan harapan dan doa-doamu. Hadirin, ini pesan singkat yang disampaikan dalam khutbah ini. Kesimpulannya, jangan biarkan ada waktu berlalu dalam aktivitas kita kecuali terkoneksi pula dengan Allah sebagai bagian ibadah kita untuk menjamin kehidupan dan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, sebagai penutup dengan cepat, bila ada permohonan, sampaikanlah kepada Allah dengan cara yang baik, penuh keyakinan, dengan merespon segala perintahnya dengan cepat, dan berupaya menunaikan amal saleh sebagai penguat dari apa yang ingin kita mohonkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, ampuni seluruh jamaah Jumat hari ini ya Allah. Jangan biarkan ada satupun yang datang membawa dosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan tenangkan hatinya ya Allah. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang membawa kesulitan apapun itu angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada satu di antara jamaah Jumat yang datang terlilit oleh utang piutang, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami dari penyakit-penyakit yang kotor, dan beri kami kemampuan untuk selalu menjadikan aktivitas kami tersambung kepadamu sebagai ibadah dalam menaatimu. Rabbana ya khairan nasirin unsur ikhwatana fi Palestin fi kulli makanil mubtalin waj'al ahya'ahum mujahidin fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'hum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon, ya Allah, anugerahkan pertolongan terbaikmu kepada saudara-saudari kami di Palestina dan di setiap tempat yang tengah mengalami musibah. Jadikan yang hidup di antara mereka para pejuang yang tangguh, dan bila pun wafat jadikan mereka syuhada dalam wafatnya, dan sertakan kami dalam kebaikan perjuangan mereka pada nilai kebaikan yang Engkau ridhai ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.